Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan dan juga majelis pendamping maupun teman-teman aktivis ataupun pengurus pelayanan remaja dan pemuda. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing pada pagi hari ini dan kita melihat bagaimana tema ini sangat penting di tengah-tengah gereja yang katanya banyak yang mengatakan gereja masa kini kehilangan anak muda. Sebagaimana yang tadi Pak Rudi katakan, kalau kita ingin bicara tentang gereja di masa depan, maka lihatlah pemudanya masa kini. Kira-kira seperti itu. Tentu ada proses yang akan terjadi di dalamnya, dan saya pikir Tuhan pun sedang melibatkan semua kita. Baik pemudanya sendiri, remajanya, maupun juga seluruh jajaran hamba-hamba Tuhan, majelis yang bersama-sama untuk melihat pentingnya akan hal ini. Kalau tadi Pak Rudi mengutip Presiden Soekarno, saya kutip presiden yang lain, begitu ya. Nah, ini Bapak Franklin Roosevelt, Presiden Amerika yang mengatakan, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Jadi, bagian ini yang saya rindukan boleh kita pikirkan bersama ya sepanjang webinar ini. Dan saya berharap kita benar-benar bisa memikirkan dengan dalam dan kemudian meresponinya dengan cepat dan tepat. Mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tolong kami waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, secara khusus bagi kaum muda dan kami semua yang concern dengan pelayanan kaum muda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, saya secara khusus memang memikirkan ya bagaimana melayani kaum muda ini, dan saya pikir sumber utama kita adalah kembali ke Alkitab. Ya, jadi kalau mau berbicara gereja masa depan, gereja seperti apa yang anak muda ini akan bangun, saya pikir mari kita coba lihat apa yang dikatakan juga di dalam Alkitab tentang hal ini. Nah, Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Menarik sekali kata didik di sini bukan hanya teach, bukan hanya ajar, bukan hanya wilayah pengetahuan yang sebenarnya disampaikan. Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Inggris misalnya, digunakan kata train up a child. Jadi ini meliputi sebuah training, melatih. Jadi gereja harus mempersiapkan dan melatih kaum muda yang akan melayani ke depan. Nah, ketika merenungkan akan hal itu, saya ingat dengan kitab 2 Timotius dan 1 Timotius, ya, dua surat ini ya, 1 dan 2 Timotius, di mana Paulus menjadi seorang yang menitipkan gereja kepada anak rohaninya Timotius. Dia melanjutkan dia meneruskan kepada Timotius tongkat estafet itu, dan Timotius kemudian harus melanjutkan. Nah, di dalam pemahaman kita tentang surat yang dikatakan ini surat pastoralnya Paulus kepada Timotius, ini juga banyak sekali hal-hal yang personal di dalamnya karena memang Paulus dan Timotius begitu dekat. Paling tidak ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, mereka telah melayani bersama sekian belas tahun. Begitu ya. Sehingga kalau kita memperhatikan sedikit konteks, ini memang secara khusus kalau yang 2 Timotius ya. Pada masa itu di tengah ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia, yaitu provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil, sekarang itu Turki ya, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Nah, kita bisa lihat di petanya, Efesus di situ ini satu kota metropolitan.
Ada gereja Tuhan di situ, dan Paulus meminta Timotius untuk melayani gereja di situ. Tetapi ada ancaman yang terjadi. Minimal ada 2 ancaman yang muncul di dalam masa itu. Ya, yang pertama, ancaman dari luar. Apa itu? Adalah penganiayaan dari pihak orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dan bukan hanya ancaman dari luar saja, ya, dan ini yang lucunya bukan karena mereka hidupnya nggak benar, ya. Justru karena mereka hidup benar, mereka dibenci. Dan pada saat yang sama juga ada ancaman dari dalam, yaitu berupa pengajaran-pengajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Kenapa saya bukakan konteks ini? Karena saya pikir tantangan zaman akan terus berulang bagi gereja. Jadi kalau kaum muda gereja mau disiapkan, maka dia pun harus memahami ada ancaman yang mungkin dari luar, ada ancaman dari dalam, dan lebih khusus lagi dalam konteks Paulus pada waktu itu, kekristenan sedang mengalami penganiayaan karena Kaisar Nero, dan Paulus ditangkap dan jadi penghuni penjara di Roma. Nah, saya ingin mengajak kita memikirkan dan merefleksikan seperti apa gambaran yang Paulus miliki sebenarnya tentang gereja yang sangat tercermin dalam orang muda yang dia harapkan melanjutkan pelayanannya. Secara khusus nanti kalau kita baca menyeluruh kitab 1 dan 2 Timotius, maka kita melihat juga bagaimana Paulus memberikan misalnya kualifikasi dasar yang penting untuk penatua jemaat, untuk diaken. Dan kita berharap tentunya orang-orang yang melayani di gereja juga punya kualitas yang sama. Jadi kalau memperhatikan, saya ingin mengajak kita melihat orang muda ini harus disiapkan seperti apa. Dan bagaimana juga kita melihat Paulus, dia sudah melakukan. Dan saya pikir sampai di akhir hidupnya pun dia terus melihat betapa pentingnya menguatkan, mendorong, memberikan semangat kepada anak rohaninya Timotius. Dan saya pikir ini yang gereja harus pikirkan untuk kita sama-sama lakukan bagi generasi ini. Saya akan mengutip ayat-ayatnya secara sporadis aja ya, dalam arti maksudnya ini bukan khotbah sebenarnya. Saya ingin memaparkan tapi dengan refleksi dari firman Tuhan yang bisa kita lihat. Ayat yang terkenal di 1 Timotius 4 ayat 12, ketika Paulus berkata kepada Timotius, maka perhatikan ini juga yang penting untuk kita sama-sama pikirkan bagi generasi muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jika kita mencoba melihat inti dari ajaran ini, kita lihat bahwa sebenarnya ada di dalam jadilah teladan. Dan jadi teladan di tengah-tengah situasi, khususnya bagi Timotius, di situasi dunia yang ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam, tetapi Timotius harus membangun diri menjadi teladan. Biar mudah kita singkat saja dengan 5K. 5K dalam kata, di dalam kelakuan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, saya melihat ini yang juga tentunya dari survei nanti kita melihat bagaimana gereja Kristus juga konsisten paling tidak membangun hal ini. Kita sangat merindukan bahwa generasi ini bukan hanya generasi yang bersemangat, generasi yang kita lihat penuh dengan segala potensi, tetapi benar-benar ada karakter Kristus yang di dalamnya menjadi satu hal yang penting. Nanti kita bisa lihat dari hasil survei. Dalam kata, dalam kelakuan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nanti ada bagian juga tentang seksualitas. Kita bisa lihat juga bagaimana gambaran ini. Dan kita tidak hanya mempersiapkan orang-orang muda yang mungkin dengan semangat untuk membangun gereja di masa depan, tetapi perhatikan betapa pentingnya membangun hal ini bagi orang muda. Dalam buku yang ditulis oleh Pendeta John Stott, buku yang berjudul The Problems of Christian Leadership, ada satu bagian di dalamnya dia bicara soal masalah kemudaan, ya, tentang masalah kemudaan.
Saya coba kutip apa yang dikatakan dalam kaitan ini untuk kita lihat ya. Nah, mudah-mudahan terlihat lebih jelas. Masalah kemudaan, dia katakan tidak mudah bagi pemimpin, tidak mudah menjadi pemimpin jika usia kita relatif muda. Saya tidak menganggap diri saya pemuda, tetapi masa muda adalah masa yang penuh kegembiraan dan istimewa. Ketika muda, tubuh kita kuat dan energik. Kita mempunyai rasa percaya diri dan antusiasme. Hebat rasanya menjadi anak muda. Pada saat yang bersamaan, generasi muda bisa jadi masa yang membuat frustasi. Generasi yang lebih tua tidak selalu mempercayai anak muda. Wah, ini saya garis bawahi ya. Mereka sering memperlakukan anak muda seolah-olah anak kecil. Mereka tidak mudah menerima anak muda sebagai orang dewasa, dan mereka sulit menerima anak muda sebagai pemimpin. Karena itu, anak muda sering merasa kesal dan mudah frustasi. Lalu apa yang dapat dilakukan anak muda? Ada banyak pembahasan yang Pendeta John Stott angkat, tapi secara khusus saya angkat berkaitan dengan ayat 1 Timotius 4, ayat 12 ini. Dia mengatakan kepada orang muda yang membaca bukunya, mungkin Anda merasa berada dalam posisi Timotius. Bagaimana pemimpin muda seharusnya bersikap jika pelayanan mereka ditolak atau tidak disukai. Maka prinsip ini jadi penting ya, bukan dengan marah atau benci, bukan dengan menjadi agresif atau menekan diri mereka sendiri, tetapi itu yang dikatakan tadi ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tetapi jadilah teladan. Ya, jadi ini juga saya pikir penting untuk kita pikirkan bersama, khususnya bagi orang-orang muda. Saya harus katakan tidak sedikit gereja yang memperlakukan anak muda memang seperti anak kecil. Dan itu saya harap tidak terjadi di gereja Kristus, tapi di banyak gereja lain, anak muda kayaknya memang sulit untuk didengarkan. Walaupun di sisi yang lain kita bilang ini gereja kita percaya pada anak muda, tetapi tidak banyak mungkin yang benar-benar mempercayakan. Ya, percaya satu hal, mempercayakan hal yang lain. Tapi di sisi lain anak muda tanya juga, kenapa kita susah dipercaya? Jangan-jangan dalam hal keteladanan ini jadi masalah. Jadi saya pikir dari dua sisi kita harus melihatnya. Gereja bukan hanya dipenuhi oleh orang-orang yang energik yang saya katakan tadi, tetapi juga harus disertai dengan kualitas. Dan ini yang harus dibangun. John Stott mengutip J.B. Phillips yang mengatakan dengan cukup baik dalam kalimat ini untuk orang muda. Jangan biarkan orang memandangmu rendah karena engkau muda. Ya, ini terjemahan Alkitab J.B. Phillips. Tetapi biarlah mereka menghormatimu karena mereka melihat teladanmu di dalam perkataanmu dan tingkah lakumu di dalam kasih dan iman dan kemurnianmu. Ini jadi tugas bersama bagi gereja mempersiapkan pemuda bagi masa depan gereja. Lalu selanjutnya, kalau kita perhatikan di 1 Timotius pasal 4 ayat 13, sebenarnya saya agak fokus sama 1 Timotiusnya ya. Cuma kalau nanti kita perhatikan ini ada tersebar di beberapa bagian. Di 1 Timotius 4 ayat 13, perhatikan kalimat Paulus. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dan ini bukan kali pertama atau hanya sekali ini saja Paulus bicara. Di dalam 2 Timotius pun Paulus kaitkan tentang kitab suci. Kita bisa perhatikan ayatnya. 2 Timotius 3, 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi penting sekali kitab suci yang akan mendasari pemahaman dan membentuk perilaku. Gereja harus berpikir serius tentang hal ini. Di dalam pertanyaan-pertanyaan survei, relasi dengan kitab suci juga diangkat. Dan bagaimana relasi itu kita harapkan juga bukan hanya relasi membaca, tetapi apakah yang dibaca itu dilakukan, diterapkan, bahkan dibagikan. Nah, sehingga kita perlu memikirkan sebuah
lingkungan yang membuat orang muda itu mencintai kitab suci. Nah, ini memang jadi pergumulan ya di tengah-tengah begitu banyak tadi Pak Rudi katakan tawaran teknologi, bagaimana gereja memikirkan untuk menolong orang muda membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam satu seminar yang pernah saya pimpin, ketika seorang ibu bertanya ya, dia bilang, Pak, bagaimana? Karena itu seminar tentang bagaimana mengatasi anak menggunakan gadget terlalu dini. Jadi sebenarnya diangkat oleh gereja itu, ini masih SD, udah gadgetan begitu ya, lalu kemudian jadi susah bagi orang tua untuk membatasi. Jadi ketika akhirnya diskusi, tanya jawab, lalu kemudian orang tua tanya, jadi Pak Alex bagaimana tipsnya supaya anak saya nggak kecanduan gadget begitu ya? Saya tuh beliin gadget supaya dia tidak ke warnet. Daripada dia ke warnet, mendingan dia punya gadget sendiri. Tapi sekarang tuh kayak kecanduan dan seterusnya. Lalu kemudian dalam seminar terungkap juga bahwa dalam gadget yang dibelikan orang tua, di situ juga anak akses pornografi, dia akses hal-hal yang nggak baik, konten-konten negatif, itu kan terbuka begitu rupa. Lalu kemudian dia tanya tipsnya. Ya saya udah kasih tips ini, tips itu. Saya bilang kalau beli laptop, masih anaknya anak kecil, ya laptop jangan ada di kamar, harus taruh di ruang keluarga. Jadi semua tips and trick saya berikan begitu. Tapi biasalah, orang tua selalu nanya gitu. Tapi kalau anak saya begini, nanti gimana Pak? Kalau anak saya begini, nanti gimana Pak? Jadi selalu aja ada balasannya ya. Dalam hati saya, anak-anak lo yang pusing gua gitu ya. Tapi itu menjadi satu kegelisahan yang waktu kita diskusikan menarik. Sampai akhirnya saya bilang gini, Bapak Ibu sebenarnya semua tips and trick ini sebenarnya tidak mengalahkan, harusnya tidak bisa mengalahkan apa yang paling dasar. Firman Tuhan mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi saya bilang Bapak Ibu, jangan cuma beliin anak gadget, tapi perhatikan juga apakah di dalam keluarga kita membiasakan anak belajar firman Tuhan. Nah, ini kadang-kadang di keluarga Kristen nggak terlalu jadi hal penting ya. Padahal di beberapa gereja Alkitab itu luar biasa firman Tuhan. Beberapa gereja malah yang masuk duluan Alkitab. Nanti pendetanya mau khotbah diserahin Alkitab. Aksesorisnya, lambang gerejanya ada Alkitab. Tapi betulkah Alkitab itu menjadi bagian kehidupan jemaatnya? Jangan tanya anak muda dulu, jemaatnya. Karena beberapa survei mengatakan anak-anak tidak lihat itu dalam diri orang tua. Jangan-jangan orang tua tidak serius dengan firman Tuhan, sehingga anak pun tidak serius dengan firman. Di dalam agama saudara sepupu kita, mereka itu punya kebiasaan khatam. Ya, selesai baca Alkitab, di kira-kira usia 3 SMP. Makanya pulang sekolah itu wajib ngaji. Ya, saya bukan mengatakan itu pasti yang terbaik dalam arti ini ya, pemahaman belum tentu dipahami, tapi melihat semangatnya ya, bahwa khatam selesai membaca seluruh kitab suci. Anak orang Kristen pulang sekolah les ya, les matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, nggak salah. Tapi banyak orang tua tidak serius dengan Alkitab. Bahkan ada yang bilang, jangan terlalu rajin baca Alkitab, nanti gila. Loh, lucu ya. Ini beberapa kali saya bertemu dengan generasi apa yang sedang kita bentuk. Apa yang akan menolong mereka menjaga hidup suci mereka? Apakah kita juga merindukan, bukan sekadar khatam selesai baca Alkitab, bukan hanya itu bagi saya, tapi lebih daripada itu dia mencintai, dia menghidupi, dia menikmati dan bahkan membagikan firman. Kita harus berpikir keras untuk hal ini. Karena di tengah situasi makin sulit, ke depan itu makin banyak tantangannya, makin banyak hal-hal yang tidak benar. Ingat, firman-Mu itu pelita bagi kaki kita. Jadi ini masalahnya bukan kepada kita belum tahu, tapi mari yang kita ketahui ini, kita perjuangkan buat generasi muda kita. D.L. Moody mengatakan, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Kita mesti masuk
bukan sekadar bicara ritual membaca Alkitab sampai habis begitu ya, tetapi bagi saya juga mengizinkan untuk Alkitab itu membaca hidup kita. Pembacaan Alkitab tidak dimaksud hanya untuk sekadar menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah kehidupan. Paulus menitipkan pada Timotius bukan harta. Nah, ini deposito Bapak ya, Bapak rohanimu ini deposito ya. Pokoknya nanti kamu pakai luar biasa. Saya melihat kalau gereja kehilangan pegangan utama bagi anak muda. Saya pikir kita bukan, beberapa gereja bikin youth center. Ya, bikin, pokoknya buat anak muda semua dibikin gitu ya. Tapi pertanyaannya itu membangun anak muda makin cinta Tuhan dan firman nggak ya? Karena kan kita mau menjaga mereka. Yang kita tahu dari firman Tuhan, yang bisa menjaga mereka adalah firman. Saya bilang sama ibu itu, kalau ibu terbiasa dengan anak-anak baca firman sejak awal, maka anak tahu ketika mama tidak di kamar, mama nggak lihat apa yang saya akses, tapi dia tahu dari firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melihat apa yang aku buka. Bapak Ibu, kita nggak bisa 100% waktu bersama dengan anak-anak kita. Kita nggak bisa 100% waktu bersama dengan anak muda kita. Sebaik apapun kita jadi hamba Tuhan, kita punya keluarga, kita punya kegiatan lain, kesibukan, kita nggak bisa 100% dengan mereka. Maka biarlah mereka berserah kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu pesan Paulus di dalam satu bagian di Kisah Rasul 20, dalam perpisahannya dengan jemaat atau penatua jemaat Efesus di Miletus. Jadi saya pikir kita masih mesti makin menyadari ya, berapa penting nih firman, dan bagaimana kita memikirkan. Kalau tadi saya dengar ada apps ya, kiranya itu juga mendorong anak-anak mencintai firman ya, perlengkapi mereka untuk bisa makin mencintai firman. Itu modal gereja masa depan. Bukan hanya gereja yang berteknologi, tapi gereja yang berfirman, yang tetap punya firman sebagai pegangan kehidupan. Lalu selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 14 ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya menambahkan kepada 5K tadi ya. Saya juga dapat tujuan bahwa kita penting bicara karunia dan ternyata ini ada ya. 1 Timotius 4 ayat 14. Paulus mengingatkan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan oleh sidang penatua. Bukan hanya di 1 Timotius, di 2 Timotius pun Paulus ingatkan. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Menarik untuk memperhatikan kata mengobarkan ya. Jadi dalam bahasa Inggris, terjemahan NIV misalnya menggunakan to fan into flame. Kayak lagi mau bakar sate, lalu kemudian ada arangnya yang sudah mulai merah. Nah itu mesti dikipas sehingga merahnya makin bagus, sehingga makin matang dagingnya. Kira-kira begitu kalimat yang Paulus sampaikan. Sehingga di dalam terjemahan sederhana Indonesia, oleh karena itu, kata Paulus, saya mau mengingatkan kamu supaya terus memanfaatkan dan meningkatkan. Nah, karunia Allah dalam terjemahan ini dipakai istilah kemampuan rohani yang Allah berikan, yang diberikan Allah kepadamu. Pada saat saya meletakkan tangan saya atasmu, kemampuan itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan. Wah, gereja harus sensitif dengan karunia-karunia anak muda yang Tuhan berikan untuk mereka memberi, berpartisipasi di dalam kehidupan berjemaat. Masih ingat dalam surat Paulus kalau bicara karunia, tujuannya apa? Untuk membangun. Jadi saya pikir juga gereja harus sensitif memberi ruang kepada anak-anak mengembangkan karunia mereka. Jadi kalau kita lihat 5K tadi bisa jadi 6K, tambah 6 ya. Yaitu karunia. Tambah satu lagi tadi 7K, kitab suci. Jadi ini hal-hal yang harus kita pikirkan dan wariskan bagi gereja di dalam masa depan yang kita bangun dari sekarang. Biarlah anak-anak muda menemukan. Ya beberapa orang juga pindah gereja bilangnya karena nggak berkembang karunianya. Ya itu kita perlu dengarkan ya, walaupun mungkin sedikit persentasenya, tetapi bagaimana gereja juga
memiliki tempat. Di banyak gereja saya lihat ya, sekali lagi saya tidak mendalami gereja Kristus sinode, tetapi saya melihat di banyak gereja yang lain, orang muda tuh kayak jadi tamu di gereja. Ya, selama ini orang muda tuh jadi tamu. Jadi yang menarik memang masa pandemi ini mulailah kan akhirnya bingung gitu. Gimana caranya YouTuber, gimana caranya ngerekam, barulah anak muda dipakai. Barulah anak muda dilibatin. Wah, dia bisa ngedit, dia bisa ini, daripada nge-TikTok melulu, nge-YouTube melulu, lalu dilibatkan dalam gereja. Sebelumnya banyak yang anak muda cuma tamu. Datang, selesai ibadah, pulang. Tapi sekarang mulai ada yang dilibatkan. Kenapa? Karena memang itu karunia yang Tuhan berikan, yang harusnya kita baca, kita pikirkan untuk membangun jemaat. Perhatikan lagi lebih lanjut, 1 Timotius 4 ayat 15. Nah, ayat ini secara khusus kalau kita lihat, perhatikanlah semuanya itu. Jadi 7K tadi ya. Jadi teladan, lalu kemudian karunia, kitab suci. Perhatikanlah semuanya itu Timotius. Kira-kira Paulus bilang begitu ya. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata bagi semua orang. Jadi, bukan hanya memilikinya sekali lalu selesai, tetapi ini adalah sebuah komitmen untuk terus bertumbuh. Jadi, kerohanian itu sebuah perjalanan ketimbang sebuah pencapaian. Jadi, jangan kita lihat seperti sebuah pencapaian. Survei hari ini harus terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa itu bertumbuh. Bahkan memang sebenarnya lebih baik lagi ketika setiap orang kita bisa pastikan pertumbuhannya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita survei lagi tahun depan, anaknya lain lagi yang ngisi. Ya, tapi bagaimana yang ngisi kemarin? Gimana pertumbuhannya? Nah, disinilah membutuhkan Bapak Ibu sebagai rohaniawan, majelis pendamping, bisa melihat one by one. Survei bisa melihat gambaran umum. Tetapi komitmen pertumbuhan pribadi kiranya jadi hal yang kita pikirkan. Bagaimana menolong setiap anak bertumbuh. Dan untuk itu Tuhan sudah kasih kepada kita untuk pertumbuhan. Saya kutip lagi John Stott ya, dia mengatakan Tuhan kasih Roh Kudus, diam dalam hati orang percaya. Tuhan kasih komunitas, firman Tuhan dan doa. Itulah yang menolong kita bertumbuh. Tuhan kasih komunitas. Dan ini yang harus kita pastikan juga dimiliki untuk menolong pertumbuhan orang muda kita. Nanti kita akan banyak bahas di dalam hasil survei ya. Bagaimana memaksimalkan setiap bagian ini. Tentu Roh Kudus adalah karunia Allah bagi setiap kita yang percaya. Nah, di sisi yang lain kita sekarang masuk ke 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 2. Dulu saya pernah dapat kartun ya, kartun Korea ini ya, tentang kitab 2 Timotius. Jadi jangan heran, yang belakang tuh Paulus, yang depan Timotius. Timotiusnya dan Paulusnya opa ya, jadi agak sipit. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bagi saya ini menarik untuk memperhatikan ada kualifikasi. Dan saya pikir untuk mencapai kualifikasi itu, jadi ini ada 4 generasi kalau kita perhatikan di ayat yang singkat ini. Ayat 2 Timotius 2 ayat 2 ada Paulus, lalu Paulus bilang kepada Timotius, lalu Timotius harus percayakan kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi bayangkan, ini pemimpin gereja yang akhirnya berpikir panjang, berpikir jauh, tidak hanya berpikir di masa saya, waktu saya majelis luar biasa program kami, waktu saya jadi pendeta luar biasa pencapaian, saya bangun gedung, saya bangun ini. Membangun orang itu fokus utama gereja. Saya pikir kita tidak perlu diingatkan karena ini sebenarnya sesuatu yang sudah jelas. Pastikan membangun gedung, saudara akan bangga 10-20 tahun. Tapi membangun orang, saudara akan melihat gereja sampai mungkin 30-40 tahun ke depan. Eropa membangun banyak gedung gereja, megahnya luar biasa. Sekarang kita ke sana buat apa? Foto-foto. Foto-foto, lalu kita bikin masuk Facebook, Instagram. Saya harap gereja Kristus tidak jadi tempat foto-foto.
tapi jadi tempat di mana ada orang yang dibangun. Bangunlah generasi ini. Terus cari siapa orang-orang yang perlu kita jadikan sebagai murid yang terus kita bagikan hidup kita. Dalam sebuah khotbah, Pendeta John Stott di akhir hidupnya, di akhir masa pelayanannya, dia pamitannya dalam satu camp yang dilakukan oleh Perkantas Internasional. Di dalam camp itu sebenarnya kayak khotbah perpisahan dia. Dan waktu itu kemudian dia menantang semua yang hadir. Kalimatnya sederhana. Who is my Timothy? Who is your Timothy? Siapa Timotiusmu? Banggalah ketika kita bisa benar-benar menduplikasi, melipat gandakan hidup kita ya. Kenapa Paulus bisa begitu tenang? Pasti karena Tuhan ya. Dia tahu betul bahwa Tuhan hadir memimpin hidupnya. Tapi bagi saya yang kedua, dia tahu betul ada Timotius. Yang betul-betul menangkap dengan jelas apa yang Paulus harapkan. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita lihat gereja sekarang khawatir dengan pemuda masa depan, saya suka berpikir gini ya, dari sisi, saya coba tempatkan diri saya sebagai orang luar. Kalau saya sudah benar-benar membangun generasi ini, saya harusnya nggak takut dong. Saya akan sangat takut kalau saya nggak bangun apa-apa. Ya, saya nggak punya Timotius yang saya bimbing, saya tidak punya orang-orang yang saya gembalakan dengan dalam. Ya, saya cuma jadi hamba Tuhan yang, maaf ya, hidup ya dibayar, ada gaji, cukup makan, selesai. Nanti ya penting rapat majelis, saya pertanggungjawaban, sinode urusan, beres. Tapi berapa banyak orang yang kita bangun? Bagaimana Paulus membangun Timotius? Dalam kitab 2 Timotius, Paulus telah bersama dengan Timotius kurang lebih 16 tahun. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-11, kalimatnya menarik. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, ya, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi kalau kita melihat dalam bagian ini, maaf ya, slide saya agak agak sedikit masalah koneksi yang di laptop saya. Nah, jadi kita perhatikan ya, bahwa ini terjadi nih. Bapak Ibu perhatikan sebentar, kenapa saya ingin fokus sedikit di ayat ini, karena saya bisa berkhotbah, orang tahu ajaran saya. Tetapi bagaimana orang bisa lihat cara hidup saya, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan, itu butuh relasi yang dalam. Itu butuh relasi yang dalam. Bahkan Paulus ajak Timotius ikut melayani. Bahkan Timotius melihat engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi kalau teman-teman sekalian memperhatikan, ini saya garis bawahi pemuridan. Pemuridan yang intentional, pemuridan yang mungkin kalau di Gereja Kristus banyak yang menggunakan care group, yang benar-benar itu jadi satu sarana kita mentransfer kehidupan yang utuh, ya. Bukan cuma pemahaman. Saya bisa dengar khotbahnya siapa misalnya, pendeta ini, wah bagus banget khotbahnya, tapi apakah saya tahu cara hidup dia? Saya bisa lihat, dan orang muda butuh bukan sekadar ajaran yang benar, tapi mereka mau lihat hidup yang menghidupi ajaran itu. Apakah mereka punya akses kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pembimbing, di mana ini benar-benar jadi kehidupan bersama. Sehingga bagi saya penting untuk memikirkan pemuridan. The future of the church bukan cuma jadi banyak pengkhotbah yang bagus begitu. Tentu itu kita harus perlengkapi juga. Tapi lebih dalam lagi ada hidup yang dibagikan. Apa yang kau dengar daripadaku, percayakan pada orang yang dapat dipercayai dan seterusnya. Jadi Paulus tuh suratnya memang banyak bilang Timotius jangan ini, Timotius jangan ini. Tapi kelihatan dia percaya sama Timotius. Makanya di akhir dia ngomong, darahku sudah mulai dicurahkan, sekarang bagianmu Timotius. Istilahnya Paulus bilang, saya sudah selesai. Semua yang saya rasa kamu
perlu tahu, saya sudah bagikan. Now I can rest. Now it's your turn. Tapi kalau kita nggak bangun ini, ya kita jadi orang yang paling ketakutan. What the future of the church will be. Oke, saya akan tutup dengan ayat ini. Sebagai kesimpulan secara sederhana sebenarnya di 1 Timotius 4 ayat 16, manusia yang spiritual itu yang kayak apa? Ya. Di akhir perikop ini, Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri, Timotius, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dua kata awasi kita soroti. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Saya mengutipnya begini ya. Awasi diri itu bisa kita kaitkan dengan awasi diri, artinya harus hidup baik. Timotius, kamu harus punya moralitas yang baik, teladan yang baik, dan juga awasi ajaranmu, hidup benar. Hidup benar dan baik menjadi bagian yang kita wariskan, yang kita bangun dari sekarang untuk pemuda-pemudi kita. Dan mari yang pemuda-pemudi remaja, bangun dirimu dengan moralitas yang baik, dengan kesucian, kekudusan, kebenaran, jadi teladan. Tapi juga mari pelajari firman Tuhan baik-baik. Itu yang menolong engkau untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan perhatikan, demi apa ini? Perhatikan ya. Ayat itu mengatakan, demi apa kita harus membangun hidup yang baik dan benar? Ayat yang sama. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi, saya berharap membangun generasi ini belajar dari kitab 1 dan 2 Timotius. Kita bisa melihat ini sebenarnya yang Bapak Ibu, teman-teman, saya salut sama tim Litbang Sinode yang bekerja keras. Ini yang sedang disurvei. Ini yang sedang mau dibangun. Ini yang dipastikan tetap dibangun. Karena gereja masa depan akan dibangun oleh pemuda-pemudi, remaja-remaja yang hari ini hidup benar, hidup baik, dan terus dalam hidup yang benar dan baik itu. Dan gereja ke depan akan berdiri karena ada orang-orang yang seperti itu. Nah, pertanyaannya bagi yang muda, sudahkah kita seperti itu? Dan bagi kita semua yang hamba Tuhan, majelis, apakah kita memastikan membangun hal-hal ini sejak sekarang? Kalau ini jadi sesuatu yang kita sudah bangun, kita perjuangkan, maka bersyukurlah kita bisa berserah kepada Tuhan untuk masa depan gereja. Saya berhenti sampai di sini, mungkin waktu tanya jawab akan menolong kita mendaratkan beberapa kebenaran dan setiap prinsip ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Alek atas sharing dan juga pemaparannya bagi kita. Kaum muda masa depan gereja, gereja masa depan. Ya, kita punya cukup waktu lebih karena Kak Alek lebih singkat ya, padat, jelas. Jadi kita akan perdalam melalui mungkin tanya jawab ya. Saya persilakan bagi kita sekalian yang mau langsung bertanya silakan, tapi yang mau chat juga silakan. Bisa mengangkat tangan virtual ya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pak Hendy untuk memancing teman-teman mungkin ya. Iya. Saya mau. Boleh Pak Hendy, silakan sharing. Baik, pertama memberikan apresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Alex.
sangat keren, maksudnya sangat up to date dengan kondisi sekarang ini. Saya menggarisbawahi tadi masalah membangun gedung itu lebih mudah dibandingkan dengan membangun jemaat atau membangun kaum muda. Nah, Kak Alex mungkin ada sesuai dengan pengalaman nih dalam konteks pandemi dan juga nanti mungkin pasca pandemi. Bagaimana mungkin pola-pola pemuridan, pola-pola pembentukan yang bisa lebih lebih hidup, lebih kontekstual, karena bagaimanapun anak-anak pemuda dan remaja itu berkembang dengan segala kondisi, apalagi sudah terbiasa dengan online. Adakah semacam masukan dari Pak Alex ke depan ini cocoknya seperti apa, Pak Alex? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Ini sebenarnya saya selalu nyiapin slide lebih panjang ya. Itu ada di slide saya berikutnya karena sebenarnya saya coba menyoroti. Mungkin saya lihat hal yang lebih mendasar dulu Pak ya. Kalau dalam pergumulan pelayanan yang saya juga lalui, mari kita lihat apa sih jadi tantangan setelah dengar ini semua. Nah, kalau saya coba highlight, karena ini juga bicara tentang gereja masa depan, pemuda masa depan gereja, saya melihat ini salah satu tantangan yang penting. Dalam arti kita harus berani menghadapinya tentang intergenerational gap. Gap antar generasi. Nah, termasuk kita juga mesti sadar gereja kita, gereja seperti apa. Kalau saya boleh menilai, dan mungkin karena mirip dengan gereja saya, gereja Kristus, dan seperti saya GPIB, kita itu gereja yang sebenarnya intergenerational church. Itu kelihatan banget, papanya ke situ, mamanya ke situ, anaknya ke situ, opanya ke situ, omanya ke situ, om tantenya ke situ. Jadi dari opa sampai cucu itu ke situ. Nah, sekarang saya melihat tanpa sadar, seringkali kita kebingungan karena kita punya platform pembandingnya adalah gereja-gereja anak muda. Dan itu nggak apple to apple. Nah, sebutlah misalnya kita bandingkan gereja kita, banyak pemudanya, remajanya pergi ke gereja ini, pergi ke gereja ini. Lalu kemudian kita pikir apa yang ada di gereja itu, kita mesti buat di dalam gereja kita. Dan itu makin membuat pemuda makin terpisah dengan komunitas secara utuh dalam gereja kita. Jadi saya juga sadar ini gampang disampaikan, tapi nggak mudah kita mesti pikirkan, dan saya berharap dari data-data survei hari ini juga bisa menolong kita. Saya melihat nilai-nilai keluarga itu masih sangat kuat di dalam gereja. Ya, khususnya dalam gereja Kristus, gereja saya gitu. Jadi kita mesti berpikir bukannya membuat acara yang lebih khusus buat pemuda saja, silakan kalau itu penting, tetapi juga pastikan bahwa ini terjadi connecting generation, antar generasi. Di beberapa gereja, sekali lagi ya, mudah-mudahan nggak terjadi di gereja Kristus, kadang-kadang tuh pemuda remaja itu sebagai komisi yang tersendiri itu ya sudah, itu sendiri seumur hidup gitu ya. Nanti Natal gabung, Paskah baru gabung gitu ya, acara-acara tertentu gabung. Nah, semangat gabungnya ini yang saya pikir perlu kita buat melebihi sekadar ibadah bersama. Tentu ibadah-ibadah intergenerational ini jadi penting juga. Nah, disinilah saya lagi berpikir bagaimana ya gereja benar-benar memikirkan intergenerasi ini. Jadi paling tidak mulai dengan kesadaran. Kesadaran bahwa di dalam gereja bukan cuma hadir satu generasi, itu dulu lah, ya. Dan generasi-generasi ini ada bersama, dan kalau gereja Kristus misalnya ya, seperti gereja saya, sampai 10-15 tahun ke depan bukan gereja anak muda, pastikan kita gereja yang masih keluarga, bukan gereja anak muda, kita mesti pastikan tuh intergenerational ini terjadi. Kalau enggak, nanti kita buat untuk anak mudanya, begitu anak mudanya naik, dia naiknya ke gereja orang gitu, nggak ke gereja kita, karena suasana yang dibangun itu terpisah. Nah, ini yang saya coba berpikir. Makanya kita mesti punya kesadaran intergenerasi, antar generasi yang ada di dalam gereja. Nah, keterbukaannya di sini penting juga, di mana semua orang adalah bagian dari gereja, pemilik dari gereja. Makanya bersyukur di beberapa gereja yang saya lihat juga bahwa ada anak-anak muda sudah mulai jadi majelis.
Kalau semua orang tua yang menduduki itu, ya jadi jangan heran juga ya, anggaplah generasi baby boomers yang karena dia sudah berjasa bagi gereja, duduk di kemajelisan, atau dihormati, pendeta yang cukup senior, tapi tidak mendengar suara anak muda. Apalagi terjadi ini nih, generasi mana yang paling baik? Oh, zaman kami dulu, dibandingkanlah sama waktu dia pemuda 20 tahun lalu, waktu dia jadi majelis, waktu saya pemuda dulu. Itu anak-anak sekarang dengarnya tuh agak enak ya. Iya, itu 20 tahun lalu. Sama kayak kita dengar cerita opa, cerita dulu opa ke sekolah, jalan kaki, tidak pakai sepatu, 3 kilo. Anak sekarang cuma ngomong, siapa suruh opa hidupnya zaman dulu. Kadang-kadang kita merasa kita lebih baik. Bahkan, nah di sisi lain, anak muda juga suka sombong. Karena menguasai teknologi, menguasai apa. Jadi, anak muda dengan kesombongannya, orang tua dengan kesombongannya. Nah ini nih, bahaya kesombongan ini kan dosa ya. Jadi merasa generasi yang paling baik. Nah kita perlu ingat kita saling membutuhkan. Sebenarnya apa yang baru disebut tadi, saya udah tulis di slide saya ya. Generasi muda tuh punya passion, punya information, tapi older generation have wisdom. Jadi bayangkan kalau ini terpisah, sementara gereja kita tetap gereja keluarga. Maka kita harus memikirkan connecting-nya, dan kemudian orang tua mungkin lebih banyak berkorban ya. Kenapa? Karena orang tua pernah jadi anak muda, tapi anak muda belum pernah jadi orang tua. Ya sorry to say, yang tua lebih berkorban lah ya untuk belajar lihat. Jangan sampai terjadinya, ini pertanyaan saya sebenarnya. Gereja kita tuh cuma gereja multi generasi. Jadi di dalam gereja banyak generasi, opa, oma, ada perempuan, ada kaum pria, kaum bapak, ada remaja, ada pemuda. Tapi itu cuma multi generasi, tidak ada hubungannya antar satu sama lain. Tak tahu kita memang gereja yang intergenerasi. Nah, disinilah kalau kita sudah memahami ini, maka mari kita masuk ke dalam yang Pak Rudi tanyakan lebih jauh tadi. Bagaimana nih? Apa yang perlu kita lakukan untuk anak muda ini? Nah, kita tetap mesti melihat, misalnya gini ya, pertama ubah paradigma kali ya. Jangan melulu melihat anak muda ini masalah. Kadang-kadang pendekatan kita kepada orang muda nih, anak sekarang nggak begini, nggak begini, nggak begini, nggak begini gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat, akhirnya kita bilang, pokoknya anak muda ini bermasalah, makanya kita lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, sehingga kita capek sendiri. Karena sesudah kita lakukan semua itu, tetap aja ada masalah. Dan sebenarnya bukan cuma anak muda yang bermasalah di gereja, orang tua juga. Opa oma, majelis-majelis yang tua-tua juga bikin masalah kok. Jadi bukan cuma anak muda yang bikin masalah. Jadi berarti, ya cobalah ya, loving and embracing this generation. Ini anak-anak kita kok. Cintai mereka, kasihi mereka. Nah, saya coba bandingkan. Mungkin saya nggak langsung jawab pertanyaan baru dia. Saya coba bandingkan begini. Kenapa anak-anak sekarang tuh senang dengan media sosial? Apa sih yang menarik dari media sosial? Banyak buruknya banyak. Pasti juga banyak buruknya. Tetapi ada baiknya, ada juga. Dan kalau saya dulu kuliah komunikasi, belajar periklanan. Salah satu caranya kita mendeteksi kenapa orang muda itu jadi sasaran iklan, karena iklan itu menyasar apa yang mereka suka. Nah, saya lagi mikir-mikir, kenapa anak-anak suka curhatnya itu di IG story, kenapa dia suka bikin ini ya, karena itu sesuatu yang ada dalam semangat mereka. Contohnya ya, kalau saya waktu dalam satu seminar, kami menemukan kira-kira ada hal-hal inilah. Ketimbang menunggu mereka datang, mari kita belajar jemput bola. Kita siapkan safe place. Kenapa mereka senang curhat di medsos? Karena nggak dihakimi. Mungkin karena itu kita nanya, iya nih dia kalau di remaja pemuda nggak mau ngomong. Tapi di Facebook banyak banget, apa di IG anak sekarang ya. Di IG tuh wah curhatnya bisa panjang gitu. Jangan-jangan kita nggak menyediakan safe place. Dia baru ngomong sedikit, kita udah menghakimi, menjudge. Lalu kita kemudian kurang peduli dengan orangnya. Ya, kita harusnya juga engaging the person. Dan juga journeying with the person. Nah, saya coba melihat,
Ini semua sebenarnya jelas banget dalam diri Yesus. Jadi inspirasi melayani generasi ini, cara-cara kreatifnya seperti apa? Coba mungkin pakai caranya Yesus yang lama kali ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi. Yesus waktu jalan dengan murid ke Emmaus itu ya, memang sih dia ngomong, dasar kamu bodoh gitu ya. Tapi sebelumnya itu dia conversation gitu, dia ngobrol. Tuhan nanya gitu, emang ada apa sih gitu ya? Terus waktu mereka cerita, memangnya kamu sendiri yang nggak tahu bahwa ada yang mati baru. Tuhan nggak langsung menghakimi, benar-benar Tuhan mau dengar cerita mereka, dan Tuhan jalan sama mereka. Dan saya pikir ini yang mungkin kita perlu kembali lebih kayak Yesus untuk memenangkan generasi ini. Tidak melulu dia pakai gadget, kita sekarang pelayanannya gadget. Dia pakai apa, kita lakukan. Tapi benar-benar menempatkan mereka sebagai bagian dari hati kita yang mengasihi dan mau mereka kenal Tuhan. Nah mungkin itu sih Pak, mengubah mindset-nya dulu sebelum memikirkan cara-cara yang kreatif. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Alex. Mungkin nanti ini juga perlu untuk kita para rohaniwan ya, kelanjutannya Pak Alex bisa sharing kepada kita nanti ke depan. Thank you. Silakan Fendi. Terima kasih Kak Alex untuk jawabannya ya. Tadi harus ada connecting, terus embracing generation. Yang saya tangkap kata-kata kuncinya. Lalu ini ada dari pertanyaan Q&A ya. Mohon usulan langkah praktis untuk membina spiritualitas pemuda, mengingat tuntutan zaman ini kepada generasi muda yang luar biasa. Silakan Kak Alex. Ya. Saya tetap melihat dua atau tiga level ya. Nah sebenarnya itu materi saya selanjutnya ya, tapi mungkin untuk sedikit biar nanti nggak terlalu panjang. Kita tuh ada dalam 3 level pembinaan. Jadi ini yang Bapak Ibu harus sadari, harus coba pikirkan, dan nanti kita coba pikirkan penerapannya. Jadi kalau ditanya misalnya langkah praktisnya, coba sesuaikanlah dengan apa yang sudah dilakukan di gereja. Nah cuma kalau saya perhatikan, nah ini tanggapan saya sebenarnya untuk diskusi tentang spiritualitas ya. Kita kan mau bangun ini nih. Ini yang kita mau bangun nih, orang Kristen yang taat, punya relasi dengan Tuhan, vertikal, relasi dengan sesama. Nah, kita mesti sadar nih, ada 3 segitiga yang membentuk. Kadang-kadang saya pikir juga ya, sadar banget ya, gereja tuh dia berapa jam sih seminggu ke gereja? Kadang-kadang kalau ketemu orang tua yang nyalahin gereja gitu, iya Kak, dia udah rajin remaja, kok masih begini? Ya elah, dia banyakan di rumah sama papa mamanya gitu. Nah jadi ini 3 kaitan yang terkait ya, keluarga kita mesti pastikan. Jadi mungkin kita bisa buat program-program yang integrasi dengan keluarga. Nah saya juga tidak tahu kebijakan dalam sinode atau mungkin gereja lokal seperti apa. Tapi kalau jemaat cukup dekat, dia membangun keluarga jadi bagian gitu ya. Paulus kan ingatkan Timotius nih dari neneknya, ibunya. Baik, Kak Alex, ini karena pertanyaannya menyangkut sesi berikut ya. Kak Alex, tahan aja. Oke, tahan dulu, nanti kita lagi ya. Oke. Pertanyaannya nih sudah advance nih Pak, pesertanya. Oke. Baik, terima kasih Pak buat kesempatannya. Saya kembali share screen. Dan mungkin, ya saya pikir kalau Bapak Ibu bertanya, praktisnya seperti apa, saya pikir harus kembalikan kepada konteks di mana Bapak Ibu sekalian melayani. Saya diminta menanggapi tentang 2 hal, tentang spiritualitas generasi muda. Ya, saya mungkin mulai dengan gambar ini ya. Tahu persis apa yang kita mau bangun. Bangun hidup yang taat, di mana Kristus di pusat hidup. Lalu ada jari-jari, sini disebut ilustrasi roda ya. Relasi dengan Tuhan dalam firman dan doa, itu yang vertikal. Dan yang horizontal, kita membangun pemuda-pemudi remaja yang bersaksi dan bersekutu. Jadi sebenarnya ini yang mau kita bangun. Nah, memang yang jadi pertanyaannya, spiritualitas seperti ini tanggung jawab siapa? Nah, inilah kenapa saya tunjukkan gambar segitiga tadi, di mana di dalamnya ada keluarga,
ada sekolah, kampus, kalau sudah bekerja ya mungkin lingkungan kerja, dan gereja. Nah, kembali lagi seringkali ya, kalau saya lihat dari survei, kayaknya keluarga punya peran penting untuk gereja Kristus ya, karena berulang kali dalam hasil survei, ini jadi bagian penting. Poin saya sederhana begini ya, apakah yang bertanggung jawab untuk spiritualitas anak muda itu hanya gereja? Atau kadang-kadang dianggap cuma gereja, ya gereja aja. Padahal kalau kita lihat logikanya, melihat apa yang misalnya Paulus juga sampaikan tentang Timotius di dalam lingkungan rumahnya, sebenarnya yang menjadi tempat utama pembentukan spiritualitas itu keluarga. Gereja itu tanda kutip mitra keluarga untuk menolong pembentukan itu, bukannya menggantikan. Nah, kalau kita sepakat dengan hal itu, demikian juga sekolah. Sekolah itu bukanlah menggantikan orang tua mendidik anak, tapi mitra orang tua mendidik anak, yaitu sekolah. Nah, kenapa ini penting? Nanti kalau Bapak Ibu Saudara merancang program, cobalah kaitkan. Ini kita belum, saya nggak punya data tentang sekolah atau kampus yang anak-anak kita hadir. Tapi ini bicara tentang gereja saja, maka gereja kan punya struktur-struktur dengan misalnya ada ibadah raya, ada kelompok-kelompok per komisi, perempuan, laki-laki, pria, remaja, pemuda, tetapi juga ada mungkin care group yang lebih kecil begitu ya. Nah, ini biarlah tidak menjadi program yang sekadar terpisah-pisah. Nah, kita mesti berpikir bagaimana misalnya kalau secara praktis bagaimana dong? Bisa aja misalnya apa yang kita dapat dalam care group, aplikasinya diminta mereka untuk menerapkan dalam keluarga misalnya. Jadi itu jadi bagian yang penting. Jadi akhirnya juga keluarga punya tanggung jawab. Nah, bagaimana mewujudkannya? Beberapa ide tadi muncul, apakah seminar, kalau mungkin ada bahan-bahan renungan keluarga, coba libatkan anak, misalnya membaca bagian mana, jadi sehingga mereka akan berjuang, ini ibadah keluarga. Kalau bikin program di pemuda remaja, mungkin juga ada aplikasinya di mana coba libatkan keluarga, itu bisa dilakukan. Sementara ibadah-ibadah, khotbah, mungkin memasukkan tema-tema pentingnya sebagai sebuah keluarga. Nah, jadi mari masuk juga, ini kalau dalam piramida belajar, orang tuh belajar aktif akan lebih ingat tuh. Nah, sementara yang tadi ya, realitanya kalau kita hanya bicara ibadah umum, yang ada di ujung itu ya, ibadah raya, itu kan sesuatu yang lebih satu arah sifatnya. Jadi, saya pikir mendalamkan pemahaman tentang spiritualitas, termasuk misalnya ayo mendiskusikan sampai kepada melakukan. Jadi bikinlah mungkin, saya pikir jangan tambah program kali ya, tapi lebih baik program yang ada dimaksimalkan dengan mungkin tidak hanya ceramah satu arah, kita diskusi, lalu kita pikirkan kegiatan bersama. Jadi saya agak takut memang habis webinar gini tambah program gitu ya. Lebih baik kita berpikir mendalam tentang memaksimalkan dengan hal-hal yang ada. Nah, tadi bicara juga soal care group atau mungkin kelompok-kelompok kecil, saya pikir ini jadi bagian yang penting ya. Satu buku yang kami terjemahkan ditulis oleh seorang pendeta milenial, judulnya The Passion Generation. Secara singkat buku ini berbicara bahwa masalah generasi ini sebenarnya masalah milenial, masalah pemuridan. Jadi dia mengingatkan pentingnya kita dengan dalam bicara tentang pemuridan yang baik begitu. Jadi termasuk tadi ya, bagaimana saya lihat di Gereja Kristus secara survei penting selain keluarga ya, figur-figur hamba Tuhan. Itu bisa jadi orang-orang yang dipakai Tuhan menolong ya. Logikanya begini sebenarnya, bukan hanya di kegiatan yang terstruktur. Misalnya kita punya kelompok-kelompok care group yang terstruktur, tapi lebih jauh mungkin kita bisa pikirkan dalam waktu-waktu pribadi dengan anak muda, ya. Habiskanlah waktu dengan mereka ketimbang semuanya hanya dalam bentuk program yang terstruktur.
Jadi masukan saya mungkin itu. Dan satu hal yang menarik dalam materi yang ditulis oleh si siapa nih ya, namanya Grant Skeldon, dia kasih sedikit gambaran tentang apa yang ada dalam gereja. Ada yang di dalam gereja namanya mentorship. Ayo datang ketemu saya, kita belajar bahan, selesai. Ada juga yang namanya most of church events itu come and listen to me. Tapi sebenarnya kalau lihat apa yang Yesus maksudkan dengan pemuridan, come and follow me. Jadi logika dia sederhana. Ketimbang membuat waktu khusus dengan anak pemuda, kenapa kita nggak memasukkan anak pemuda itu dalam hidup kita? Kira-kira begitulah gambaran dia. Dia sendiri menikmati itu. Dia bilang, waktu saya datang ke pendeta, saya datang ke penginjil, mereka bilang, aduh saya udah sibuk banget, aduh nambah mimpin kamu lagi susah. Makanya dia bilang, jangan pimpin saya, jangan cari waktu untuk memimpin saya. Masukkan saya di agendamu. Jadi, itu sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan. Come and follow me. Pemuridan itu tidak terjadi ketika kita ketemu bahas bahan saja. Tapi ketika kita izinkan pemuda-pemudi itu masuk dan lihat hidup kita, lihat keluarga kita, bagaimana kita mengambil keputusan, ajak mereka makan, dari situ mereka lihat bagaimana kita makan. Jadi seperti Paulus bisa share hidupnya dengan Timotius. Nah, saya lihat ini kuncinya untuk gereja Kristus ada di orang-orang yang tadi ya, penginjil atau rohaniwan yang dekat sama pemuda, termasuk juga pengurus-pengurus yang senior mungkin bisa menolong. Terakhir, tentang karakter generasi muda, tadi itu yang buah roh ya. Nah, saya cuman sederhananya melihat begini, karakter itu harus dibangun. Nggak ada karakter dihotbahkan saja. Karakter itu dibentuk melalui proses. Karena itu ada satu kutipan yang ditulis begini, menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai masa depan. Karakter itu tidak terbentuk langsung sekali dengar khotbah, tapi itu perlu melalui training, melalui kehidupan yang dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maka mungkin dalam kaitan membangun itu, kita juga butuh konsep gereja yang lebih utuh. Khotbahkan ini buat anak remaja, anak pemuda. Karena sekarang banyak orang yang ke gereja cuman berpikir saya dapat apa? Gereja zaman sekarang seperti ke mall, seperti ke supermarket, beli sesuatu. Kita itu bukan spiritual consumer. Saya harap kita tidak mendidik anak muda kita jadi anak-anak yang cuman berpikir saya dapat apa. Tetapi apa yang bisa saya kontribusikan kepada gereja. Jadi ini juga jadi bagian penting. Sehingga mari kita coba susun program-program yang membuat mereka bisa berkontribusi lebih banyak. Kadang-kadang kita berpikirnya gini, anak-anak suka apa sih? Oh, dia suka musik yang bagus, bikin musik. Jadi mereka jadi spiritual consumer. Kita juga yang bikin mereka seperti itu. Karena kita mendesain hal-hal yang membuat mereka, apa yang dia suka, apa yang dia suka. Bukannya salah ya, itu pasti adalah daya tariknya. Tetapi gereja itu adalah orang-orang yang berpartisipasi. Makin saya sadar tentang gereja, ini loh gereja yang Alkitab katakan, gereja itu banyak ketersalingan. Makanya di sini karakter dibentuk. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Banyak banget di Alkitab saling. Itulah gereja. Anak muda harus tahu gereja tuh ini. Bukan saya datang dapat apa, tapi saya datang saya bisa memberi apa. Dan ciptakan ruang-ruang itu lewat program-program yang ada. Kurang banyak Bapak Ibu. Nih, ditambah lagi. Alkitab tuh banyak sekali tentang ketersalingan ini. Jadi one anothering ini jadi bagian penting. Nah, sehingga di masa-masa pandemi seperti ini, nah kita bisa bangun tuh ya. Bangun kasih yang tadi ya. Dan saya bersyukur tadi waktu melihat memang kalau dikatakan kurang kasih, coba kita di satu gereja misalnya saya usulkan, berapa banyak orang dikontak HP-mu? Tentu nggak semua orang bisa kamu kontak. Karena kontak beda sama connect. Coba tanya kabar 1-2 orang dari 1000 kontak yang kamu miliki. Jadi tolong mereka membangun relasi. Jadi ini bisa kita lakukan sebagai aplikasi firman, proyek ketaatan. Karena apa? Kasih itu bukan hanya yang memberi, yang menerima, yang menikmati ya, tetapi
juga yang memberi. Jadi kalimat dari Anthony de Mello ini menutup presentasi saya. Kasih menyembuhkan semua orang, baik yang menerimanya maupun yang memberikannya. Jadi legacy apa yang kita mau tinggalkan, gereja seperti apa yang kita harap anak muda alami. Mungkin dari saya itu saja.